Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan akhir pekan pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mengakhiri pekan ini di dalam penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong setiap kami agar kebenaran firman menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-7 firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, judul dari teks ini di dalam pasal 4 diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nasihat supaya hidup kudus. Nasihat supaya hidup kudus. Ketika jemaat Tesalonika percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengajaran demi pengajaran diberikan kepada mereka. Tetapi juga ada nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa orang-orang Tesalonika, jemaat Tesalonika dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kehidupan orang-orang Tesalonika, hidup lama orang-orang yang ada di situ, pada waktu itu kehidupan lama mereka adalah kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menekankan kepada mereka bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan bukan lagi untuk melakukan hal-hal yang cemar, tetapi untuk melakukan apa yang kudus. Mari melihat kehidupan kepercayaan kita kepada Kristus hari ini. Apakah kita adalah pribadi yang masih hidup di dalam kecemaran atau menjadi pribadi yang hidup di dalam kekudusan? Allah telah memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan namanya. Kadang-kala kita menjadi orang-orang Kristen yang mempermalukan nama Tuhan dengan sikap hidup yang tidak menjadi berkat. 1 minggu telah kita lalui. Apa yang telah kita lakukan dalam 1 minggu ini? Adakah hal-hal yang cemar, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan minta supaya Tuhan memulihkan kita. Agar di minggu ke depan kita melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Ayatnya yang ketiga dikatakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya hal-hal ini orang-orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakan, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Dilanjutkan dari ayat 7 yang saya baca tadi di ayat yang ke-8. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah teguran firman Tuhan ini boleh menuntun kita pada kebenaran. Melakukan apa yang kudus, bukan melakukan apa yang cemar. Mintalah pengampunan daripada Bapa. Dan biarlah pengampunan itu membawa kita untuk menghargai kesempatan yang Tuhan beri untuk hidup lebih baik, untuk hidup kudus bagi kemuliaan nama Tuhan. Minta kepekaan Roh Kudus agar kita tahu mana kehendak Allah yang harus kita kerjakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengakhiri pekan ini dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap kami. Firman menegur kami. Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu.
Jika sepanjang minggu ini kami melakukan dosa dan pelanggaran lewat perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, dan orang di sekitar kami melihat apa yang kami lakukan dan mereka tersandung, mereka tahu kami orang Kristen dan mereka tersandung dengan apa yang kami lakukan. Tuhan, ampuni setiap kami. Dan tolong kami karena kami dipanggil melakukan yang benar, yang kudus, bukan melakukan apa yang cemar. Biarlah malam hari ini kami merenungkan teguran firman-Mu ini, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami di dalam perubahan-perubahan yang mempermuliakan Tuhan. Ada perubahan-perubahan yang signifikan yang benar-benar kami tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus. Dan banyak orang yang boleh melihat kebenaran di dalam diri kami dan mereka bisa dituntun kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyerahkan waktu istirahat kami di malam hari ini. Dan kami berdoa supaya besok pagi kami bangun, mempersiapkan diri kami untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian renungan kita di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.